Sebelum memulai video, perkenalkan nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 2010417132. Kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran, jurusan Manajemen, dengan dosen pengajar Bapak Adi Mursalim. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saluran distribusi intensif. Saluran distribusi intensif adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Strategi distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang yang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan distribusi ini adalah memberikan akses yang mudah bagi pelanggan, sedangkan kekurangannya adalah banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Ketiga, distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk atau barang jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan dari metode ini yaitu distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya adalah karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk MLM atau multi-level marketing, passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihannya adalah produk tersebut dianggap dan produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya adalah akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal nomor 2 yaitu apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawabannya adalah bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberi hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yang pertama jenis pasar produk, tahap kesiapan pembeli, tahap siklus hidup produk, serta tahap kemunduran. Sedangkan bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya yang pertama ada produk, merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harga, bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antaranya berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Promosi merupakan
berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, perhubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal nomor 3, bagaimana cara strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya adalah pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Pertama, tempat yang strategis atau place. Kedua, produk yang bermutu atau produk. Ketiga, harga yang kompetitif atau price. Keempat, promosi yang gencar atau promotion. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, yang pertama kebutuhan dan keinginan konsumen atau consumer needs and want. Kedua, biaya konsumen, cost the customer. Ketiga, kenyamanan atau convenience. Keempat, komunikasi atau communication. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Tujuan promosi diantaranya adalah menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika lesu pasar, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, serta mengubah tingkah laku dan pendapatan konsumen. Soal nomor 4, dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Jawabannya, orang yang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah: pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, serta untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jadi kesimpulannya adalah tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Soal nomor 5, coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran, masing-masing dengan penjelasan singkat. Bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya? Jawabannya adalah konsep inti pemasaran diantaranya sebagai berikut. Target market and segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar atau pasar sasaran. Kedua, needs, want, and demand. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, dan pakan.
kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki, kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspektasi diri. Keinginan yang didukung dengan daya beli maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. Ketiga, produk and services. Produk ialah suatu yang dapat ditawarkan dan dijual kepada pasar. Maka sesuatu tersebut harus dikelola dan dikembangkan karena akan dijual di pasar. Untuk sekarang, hal yang dapat dijual atau yang dibutuhkan konsumen yang pertama, good, services, idea, information, experience, person, place, and organization. Yang terakhir, value and satisfaction. Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus lebih menjadi efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Soal nomor 6, bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar segmentasi itu? Jelaskan secara singkat. Jawabannya, pertama, segmentasi pasar merupakan pembagian pasar ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang menuntut produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Menurut Kotler dan Armstrong, 2008, segmentasi pasar ialah pengelompokan pasar berdasarkan variabel segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Kedua, targeting adalah proses mengevaluasi setiap segmen yang menarik dan memilih satu atau lebih dari segmen tersebut untuk dimasuki. Menurut Kotler dan Armstrong, targeting adalah dengan kata lain dapat juga disebut dengan menetapkan pasar atau pasar sasaran. Ketiga, positioning adalah penentuan posisi untuk menekan hal-hal yang dapat menopang keunggulan bersaing dengan mengidentifikasi dan melayani segmen-segmen pelanggan, ceruk-ceruk pasar dengan kebutuhan-kebutuhan yang jelas melalui sebuah strategi pembedaan atau diferensiasi. Segmentasi perlu dilakukan karena pada saat pasar dalam keadaan heterogen sulit untuk mempelajari kebutuhan dan permintaan pembeli pada beberapa tingkat alternatif produk pasar, serta mengidentifikasikan tipe pembeli yang berada di pasar. Variabel atau faktor yang dapat dijadikan dasar segmentasi diantaranya adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis ialah membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda seperti wilayah, negara, kota, atau permukiman. Segmentasi demografis ialah membagi pasar menjadi sejumlah kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, atau kebangsaan. Selanjutnya, segmentasi psikografi adalah membagi pembeli menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Yang terakhir, segmentasi behavioral ialah membagi suatu pasar ke sejumlah kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, atau penggunaan. Soal nomor 7, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu, masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi? Jawabannya, pertama, produk. Apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar.
Produk ini macam-macam produk, kualitas, desain, features, brand packaging, size atau services. Kedua, price. Price adalah suatu yang dapat dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya adalah list price, diskon, payment periode, dan kredit. Yang ketiga, place. Place adalah penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran. Contohnya adalah Meliputitional, coverage, location, dan inventory transport. Yang terakhir yaitu promosi, sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales force, public relation, dan pemasaran langsung. Soal nomor 8, terdapat tahap-tahapan melakukan Consumer Profitability Analysis atau CPA. Menurut Mowen, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya adalah tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis atau CPA menurut Mowen yaitu: pertama, mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi customer, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi, serta pendapatan, dan lain-lain. Kedua, menghitung customer revenue atau customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return dan allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi suatu produk atau aktivitas. Terakhir, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan perusahaan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu beberapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Soal nomor 9, silakan buka link yang diberikan, siapa pembicara dalam video itu, dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawabannya, nama dalam pembicara video tersebut adalah Yuniaristanto, IE, UNS. Pembicara tersebut berasal dari Solo, Jawa Barat, dan mengajar di UNS atau Universitas 11 Maret. Teori yang dibicarakan yakni: pertama, layanan atau servis, kedua, sektor layanan, ketiga, kategori layanan, keempat, perbedaan karakteristik layanan, kelima, hubungan konsumen, keenam, tipe layanan marketing, serta kualitas layanan. Soal nomor 10, silahkan buka link ini dan tonton video. Dan setelah menonton video ini, apa yang dapat Anda ambil pelajarannya? Jawaban saya yaitu pembelajaran yang saya ambil dalam video tersebut adalah: pertama, pekerjaan itu tidak memandang fisik selagi kita selalu berusaha dan giat serta bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, maka tiada yang tak mungkin untuk meraih kesuksesan. Kedua, jangan pernah meremehkan seseorang karena kesuksesan tidak memandang fisik serta latar belakang. Ketiga, tetap sabar dan harus kuat serta giat dalam menjalankan kehidupan, apalagi dalam dunia bisnis, karena usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil.